Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 7 saham di sektor finance Big Bank yang akan saya analisa. Yang pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, dan ketujuh ARTO. Kita langsung saja ke indeks. Hari ini indeks cukup bagus, dibawa naik 0,6% ke harga 6.078. Transaksi hari ini ada di 11,94 triliun. Asing hari ini net buy di 103 miliar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IHSG hari ini cukup bagus ya, rebound, tapi sayangnya dengan membuat gap. Nah, terlihat juga IHSG membuat candle hammer terbalik. Apakah gap sebelumnya ini akan ditutup? Gap hari ini kemungkinan besar ditutup dalam minggu ini juga ya, kecuali besok IHSG bisa rebound ke 6.100 dan tutup di atasnya, yang kemungkinan nggak ditutup. Tapi kalau tetap bermain atau bergerak di bawah 6.100, apalagi besok kalaupun reboundnya rebound tipis, ada peluang hari Selasa dia menutup gap, dan kemungkinan bisa besok juga IHSG menutup gap, tergantung lihat sentimen dari luar, bursa luar Amerika atau Eropa. Kalau dia merah nanti malam, besok ada peluang IHSG menutup gap ya. Kalau dari harga sekarang menutup gap bisa turun sekitar 0,6% ya, masih bisa lah. Jadi perlu hati-hati juga kalau Bapak Ibu yang sudah punya saham dan sudah profit, ya jaga-jaga aja profitnya, apalagi yang langsung berkolerasi dengan IHSG ya, big cap LQ45 ya perlu hati-hati, ada potensi dia kalau balik arah IHSG besok koreksi dulu ya, mereka akan turun juga saham-saham LQ45 dan blue chip. Jadi seperti itu untuk IHSG, tapi IHSG masih aman. Kalaupun buruk-buruknya ya, kalau misalnya koreksi terus ya, dia retest nih aja trend line uptrendnya ini ya di sekitaran 6.000. Tapi kalau saya lihat tetap IHSG bertahan di atas 6.000 dan potensinya juga masih sama. IHSG tetap masih berpotensi menguji resistennya 6.100 di bulan Juli, dan semoga aja mampu breakout. Jadi seperti itu. Kalau dilihat dari indikator MACD juga sudah membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk. Jadi seharusnya peluang IHSG masih ke atas, tapi ada potensi menutup gap dulu. Kalau nggak besok ya bisa aja di hari Selasa dia nutup gapnya ini. Yang penting punya strategi dalam memanage portofolio, dalam strategi mengelola saham yang sudah dipegang. Jadi seperti itu untuk IHSG. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada BBNI yang hari ini ditutup naik 1,29% ke harga 4.700. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBNI bisa dibilang diakumulasi tipis. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ya, BBNI sudah di area bisa dibilang ini bottom. Jadi menurut saya ya, kalau untuk disimpan jangka menengah udah ideal harga sekarang. Kalaupun Bapak Ibu yang punya dari harga 5.300 juga nggak masalah. Kalau nggak mau cut loss, simpan aja, pegang targetnya ya, simpan sampai akhir tahun. Seperti yang sering saya bilang ya, targetnya BBNI masih sama, akhir tahun minimal bisa ke 6.700. Uji resistennya, kalau dikasih lebih ya bagus, apalagi bisa breakout dari 6.700 nih arahnya ke 8.000. Jadi seperti itu. Kalau yang untuk trading ya, kalau beli BBNI ini ya cut loss-nya di bawah 4.500 dan target profitnya 5.000. Seperti itu aja kalau tertarik beli BBNI. Jadi seperti itu aja BBNI. Kalau mau aman memang BBNI harus minimal confirm breakout dulu 5.000. Kalau confirm breakout 5.000, peluangnya akan bagus mengarah 5.300 bahkan 5.900. Jadi seperti itu untuk BBNI. Kalau dilihat indikator MACD sudah membentuk golden cross, sudah mengarah ke atas, bar chart di atasnya juga terbentuk. Sayangnya memang volume belum kelihatan ya.
dan sahamnya juga masih bergerak ya, bisa dibilang di area base-nya ini. Resistennya di 4.825 dan supportnya ada di 4.580. Seperti itu untuk BBNI. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada BMRI yang hari ini ditutup naik tipis 0,43% ke harga 5.800. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, BMRI bisa dibilang sedikit diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BMRI ya masih aman ya, karena dia sudah reject area supportnya 5750. Ini terlihat juga di tanggal 7 Juli dia membuat candle bisa dibilang ini doji, dan di tanggal 8 juga reject, hari ini juga reject ya. BMRI sepertinya tetap mempertahankan supportnya 5.700. Tapi kalau dilihat ini BMRI membuat bearish pennant ya, jadi perlu hati-hati juga nih. Kalau jebol 5.750 arahnya bisa ke 5.400. Tapi kalau BMRI ke 5.400, bagi bapak ibu yang pegang, yang penting sabar. Kalaupun ada dana bisa approach down di area bawah ini kalau misalnya jebol ya. Karena kalau dengan teori ya seperti ini penurunannya, jadi target penurunannya ya 5.400 sampai 5.450 kalau memang breakdown dari pola bearish pennantnya. Tapi ini kan ada di persimpangan BMRI, dan juga BMRI dari 25 Juni sudah mempertahankan terus area supportnya 5.750. Ya seharusnya ada pantulan. Kalau mampu breakout minggu ini dan bisa tutup di atas 6.000, itu peluang bagus BMRI ya. Tapi tetap perlu hati-hati, jangan cuma lihat ke atas, lihat ke bawah. Kalau jebol arahnya bisa 5.400. Yang trading ya cut loss dulu, nanti buyback sekalian di bawah. Tapi kalau yang mau simpan sampai akhir tahun ya bisa ditambah di bawah, misalnya nyicil dulu di 5.800, nanti kalau dia jebol ke 5.400 bisa tambah di bawah. Apakah bisa turun lebih dalam? Kemungkinan enggak ya. Dan maksimal ya harusnya 5.400, kecuali ISG crash ya, namanya market ya, bisa aja terjadi apapun. Tapi kalau saya lihat kalau ISG-nya baik-baik aja ya, apalagi ISG tetap berada di atas 6.000, kemungkinan besar juga BMRI nggak akan turun lebih dalam. Jadi mentok-mentok 5.750. Seperti itu untuk BMRI. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada BBRI yang hari ini ditutup terkoreksi 1,05% ke harga 3.760. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, BBRI masih didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBRI jebol supportnya akhirnya ya, dengan volume besar. Jadi ya saya rasa BBRI potensi besar ke bawah dulu. Ini ada gap yang menganga juga yang cukup besar di 3.700 atau di 3.690, dan juga ada di 3.560. Jadi ada potensi BMRI ke bawah dulu. Dan juga saya belum dapat info ini berapa harga right issue-nya. Kalau teman-teman atau bapak ibu sudah tahu ya bisa tulis di komen berapa harganya ya. Biasanya kalau harga right issue-nya misalnya di 3.400 ya ada potensi BBRI ke bawah dulu ke 3.400. Tapi namanya saham Big Bang ya akan balik ke harga wajarnya minimal ya. Jadi ya potensi besar masih bisa BBRI ini ke 4.500 sampai 4.800 ini. Kalau dilihat ya seharusnya memang mempertahankan 3.800, tapi bisa aja dia menutup gap dulu, dia naik. Ya yang penting minggu ini kalaupun dia harus turun 1-2 hari ke depan ya kalau bisa naik minggu ini kembali ke 3.800. Tapi kalau nggak naik ke 3.800 ya peluang BBRI itu ke 3.400. Seperti itu untuk BBRI. Kalau dilihat dari indikatornya masih ada juga membentuk dead cross, masih mengarah ke bawah, bar chart di bawah 0 juga terbantu, volume 4 hari meningkat. Jadi ya memang seller juga cukup kuat di BBRI. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada BBCA yang hari ini ditutup naik 2,49% ke harga 30.850. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, BBCA diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBCA akhirnya menutup gapnya yang dia buat ya di hari Kamis. Dia turun dengan membuat gap
di hari Jumat dia nggak bisa naik, hari ini dia rebound dengan volume. Dengan kondisi seperti ini, menurut saya BBCA juga masih ada peluang mengarah ke atas menguji resistennya 31.050. Jadi potensi BBCA minggu ini arah resisten, semoga mampu breakout dan tutup di atas 31.000. Kalau dilihat dari indikator MACD juga ya ini bisa membentuk bullish divergence ya, indikatornya naik, harganya sempat turun nih dari low-nya tanggal 12 April. Jadi ya ada peluang juga BBCA, semoga ini bisa aja tanda-tanda reversal. Ya kuncinya memang reversalnya itu 32.700. Dia bisa membentuk double bottom, neckline-nya di 32.700 dan potensi besar kalau confirm breakout 32.700 kembali ke resistennya 36.500. Seperti itu untuk BBCA. Kita langsung saja ke saham kelima. Ada BBTN yang hari ini ditutup terkoreksi 2,99% ke harga 1.295. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya BBTN didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBTN juga sudah breakdown dari area support 1.350. Jadi peluang BBTN melanjutkan penurunan, target selanjutnya 1.200. Jadi mending wait and see aja dulu. Kalau dilihat juga volume besar saat turun, indikator MACD walaupun memang melandai tapi arahnya nih mau mengarah ke bawah lagi ya. Bar chart di bawah 0 juga terbentuk. Ya peluang BBTN akan turun, targetnya 1.200. Yang belum punya wait and see aja dulu, tunggu di area bawah ini, coba aja buy on weakness nanti kalau sudah di area 1.220 dan cut loss kalau jebol 1.200. Seperti itu aja untuk BBTN. Kalau dilihat BBTN juga strong downtrend, jadi ya hindari dulu lah yang mau trading, mending pilih saham yang lain aja dulu. Big Bang sepertinya juga masih tertekan ya. Nih BBNI juga ya belum menarik lah. BMRI juga belum menarik untuk trading. Tapi kalau mau coba spekulasi buy ya yang penting disiplin cut loss. Nah seperti itu juga BBTN. Kalau BBTN ini kan dia menutup gap nih ya kelihatannya. Tapi ada gap masih belum ketutup sempurna di 1.270. Jadi dia harus turun dulu ke 1.270. Jadi untuk BBTN ini mending belinya sekalian di bawah aja, jangan maksa di harga pertengahan walaupun ada potensi rebound tapi resikonya lebih besar. Mending sekalian di bawah di area 1.220 dan jebol 1.200 cut loss aja. Jadi cut lossnya tipis dan peluang profitnya lebih besar. Seperti itu untuk BBTN. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada BDMN yang hari ini terkoreksi tipis 1,35% ke harga 2.190. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya BDMN didistribusi. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal BDMN ini menarik. Menurut saya dia juga sudah terkonfirmasi breakout dari pola falling wedge-nya ini. Tapi sayangnya memang ya perlu kesabaran. Kalaupun yang mau coba spekulasi buy ini menurut saya menarik. Cuman kalau dilihat ya BDMN ini ya lotnya tipis, tapi kalau Bapak Ibu yang beli di bawah 500 lot ya masih bisa ya. Nih di 100-an lot lah, jangan lebih. Kalau lebih ya agak rawan. Kalau dilihat bid offernya ya tipis, memang ada 1.000 tapi yang lainnya kan tipis. Kalau ini dicabut ya mungkin tipis saja sekitar 300-an. Ini ya bisa dibilang price maker atau bandarnya aja yang markir di sini nih ya. Nah kalau lihat bid offer lainnya ya di sekitaran 500, 300. Jadi perlu hati-hati, jangan besar. Kalau mau beli BDMN ya di 100-an lot masih bisa menurut saya, 100-200 lot lah. Lebih dari itu rawan. Jadi seperti itu untuk BDMN. Kalau teknikalnya juga terlihat ya ini kalau mau spekulasi buy cut loss saja. Kalau jebol 2140 bisa cut loss di 2100 sekitar 3% dan target profitnya 2.300 sampai 2.400. Kalau saya targetkan 2.400, jadi sekitar 10% dan cut lossnya tadi 2.100 atau 2.090
sekitar 4,5%. Jadi risk rewardnya 1:2. Kalau tertarik ya boleh, cuman nggak bisa besar ya untuk BDMN karena bid offernya tipis. Jadi seperti itu aja untuk BDMN. Semoga ini tanda-tanda BDMN reversal seperti itu. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada Arto yang hari ini ditutup naik 4,85% ke harga 14.575. Kalau dilihat transaksi asing kembali net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, Arto diakumulasi tapi nggak beda jauh sama distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Arto kembali breakout 14.500. Jadi ya menurut saya peluang Arto minggu ini potensi besar mengarah ke 17.000. Di potensi upsetnya, tapi ini disclaimer on ya, potensi upsetnya sekitar 17%. Cut lossnya cukup dalam. Kalau Bapak Ibu mau cut loss mepet, boleh aja, coba aja spekulasi buy. Jebol EMA 20 garis ungu ini cut lossnya jadi 6% dan target profitnya tadi di 17%. Nah seperti itu ya. Atau kalau Arto ini lewat dari 6% profitnya yang Bapak Ibu sudah dapat, ya pasang trailing stop aja, jaga-jaga takutnya berbalik arah. Dan kalau dilihat dari volume yang meningkat ya, dari volume 4 hari sebelumnya, ya harusnya ini kompim. Harusnya ini ada sinyal dia akan lanjut naik. Indikator MACD memang membentuk dead cross, tapi garis biru sudah mulai mengarah ke atas lagi. Bar chart di bawah 0 juga makin tipis. Kalau saya lihat ya peluang Arto masih lanjut akan mengarah ke 17.000. Seperti itu untuk Arto. Ya cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga akan diulas kembali di malam harinya. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.